Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami akan menjelaskan mengenai hukum pasar modal, dimulai dari pengertian pasar modal, sumber hukumnya, hingga ke sanksi hukum tersebut. Sebelum masuk ke materi, perkenalkan, nama saya Jidan Setia Ramadan dengan NIM 2004136233370. Saya Wanda Fitri Agustin, NIM 20041362343. Nama saya Yordana Rusyanti dengan NIM 2004136233353. Nama saya Tiffany Anastasia dengan NIM 2004136234330. Nama saya Warahdika Langen Rasulia Barita, NIM 200413423414. Definisi hukum pasar modal. Hukum pasar modal adalah serangkaian peraturan perundang-undangan yang mengatur cara pemenuhan modal suatu perusahaan melalui penawaran umum, perdagangan efek, termasuk lembaga, profesi penunjang yang terkait dengan efek, dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya. Pengertian pasar modal atau capital market. Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal memberikan definisi, yaitu pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek atau perusahaan publik yang berkaitan dengan efek. Efek dapat dikategorikan sebagai utang dan ekuitas, sedangkan perusahaan ataupun lembaga yang menerbitkan efek disebut penerbit. Pasar uang atau money market adalah pasar dengan instrumen keuangan jangka pendek. Jangka waktu instrumen pasar uang biasanya jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau kurang. Pasar uang ini sangat dibutuhkan dalam sistem perekonomian karena banyak perusahaan serta individu yang mengalami arus kas yang tidak sesuai antara inflow dan outflow. Sumber hukum pasar modal. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang tata cara pemeriksaan di bidang pasar modal. Yang ketiga, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 647/KMK-10/1995 tentang pemilikan saham efek oleh pemodal asing. Yang terakhir keempat, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 646/KMK-10/1995 tentang pemilikan saham atau unit penyertaan reksadana oleh pemodal asing. Undang-Undang Pasar Modal mengenal adanya Self-Regulatory Organization atau SRO, yaitu pemberian kewenangan tertentu kepada lembaga tertentu dalam bidang pasar modal untuk membuat peraturan sendiri terhadap kegiatan usahanya. Lembaga yang dapat digolongkan sebagai SRO antara lain, yang pertama adalah Bursa Efek, yang kedua Lembaga Clearing dan Penjaminan atau LKP, dan yang ketiga Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau LPP. Ini adalah struktur dari hukum pasar modal. Bisa kita lihat yang atas sendiri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia, yang kedua adalah BAPEPAM atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan seterusnya. Bisa dilihat sendiri pada slide yang tertera. Penawaran umum atau initial public offering dalam pasar modal. Penawaran umum dalam Undang-Undang Pasar Modal pasal 1 butir 15 adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksananya. Manfaat penawaran umum bagi perusahaan yang menerbitkan efek. 1. Meningkatkan modal dasar perusahaan. 2. Memiliki catatan keuangan yang lebih baik dan tertib. 3. Meningkatkan perolehan keuntungan. 4. Memungkinkan pendiri melakukan verifikasi usaha. Kelima, presisi perusahaan di masyarakat meningkat. Tahapan dalam penawaran umum. Pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan adalah tahapan awal untuk mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan proses penawaran umum. Tahapan kedua, tahap pengajuan pernyataan pendaftaran. Dalam tahapan ini, penyampaian pendaftaran kepada BAPEPAM LK hingga BAPEPAM LK menyatakan pendaftaran menjadi efektif. Yang ketiga, tahapan penjualan saham.
Tahapan ini adalah tahapan utama karena pada waktu ini emiten menawarkan saham kepada masyarakat investor. Yang keempat, tahapan pencatatan saham di Bursa Efek. Konsekuensi penawaran umum. Pertama, kewajiban untuk melakukan keterbukaan. Kedua, keharusan untuk mengikuti peraturan-peraturan pasar modal. Ketiga, menepati dan memenuhi hak-hak pemegang saham. Mekanisme perdagangan saham. 1. Menjadi nasabah di perusahaan efek. 2. Order dari nasabah. 3. Masukkan ke floor trader. 4. Masukkan order ke charge. 5. Transaksi terjadi match head. 6. Penyelesaian transaksi. Beberapa macam dari instrumen pasar modal. 1. Klausulah pengalihan. 2. Berdasarkan jaminan. Ketiga, berdasarkan cara penetapan dan cara pembayaran. Keempat, berdasarkan klausulah pengalihan. Aksi korporasi. Aksi korporasi dalam pasar modal adalah setiap tindakan emiten yang memberikan hak untuk menghadiri rapat umum pemegang saham, hak memperoleh dividen saham bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan hak lainnya. Bentuk-bentuk aksi korporasi. 1. Pembagian dividen baik tunai maupun saham. 2. Stock split, yaitu tindakan pemecahan nilai saham. 3. Right issue atau penawaran umum terbatas. 4. Saham bonus. Selain itu, terdapat juga pembelian kembali saham atau stock buyback, merger, akuisisi, spin-off, dan additional listing. Landasan hukum pelaksanaan aksi korporasi. 1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. 2. Ketentuan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. 3. Ketentuan Bursa. Kejahatan-kejahatan dalam pasar modal. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, seperti halnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, mengatur tentang kejahatan yang terjadi dalam kegiatan di pasar modal. Kejahatan itu dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu tindak pidana dan pelanggaran. Tindak-tindak pidana di pasar modal. 1. Penipuan. 2. Manipulasi pasar. 3. Perdagangan orang dalam. 4. Informasi menyesatkan. 5. Penawaran umum tanpa melalui otoritas pasar modal. 6. Lembaga profesi pasar modal melakukan tanpa izin. Pelanggaran di pasar modal. Pelanggaran yang sering terjadi di pasar modal mempunyai pola-pola pelanggaran antara lain: 1. Pelanggaran yang dilakukan secara individual. 2. Pelanggaran yang dilakukan secara berkelompok. 3. Pelanggaran yang dilakukan langsung atau berdasarkan perintah atau pengaruh pihak lain. Jenis pelanggaran di pasar modal. 1. Pelanggaran yang bersifat administratif. Contohnya, tidak menyampaikan atau terlambat menyampaikan laporan dan atau dokumen. 2. Pelanggaran yang bersifat teknis. Contohnya, menjalankan kegiatan di pasar modal tanpa memperoleh persetujuan atau perizinan dari lembaga pengawas di pasar modal. Sanksi dalam pasar modal. 1. Sanksi perdata yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365, kemudian Undang-Undang Pasar Modal pasal 111, dan Undang-Undang Perseroan Terbatas. 2. Sanksi administratif yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995. 3. Sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Pasar Modal pasal 103 sampai dengan 110. Sekian sedikit penjelasan mengenai hukum pasar modal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.